Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Marlina Hasibuan, NPM 1901040051 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 01 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan presentasi PowerPoint saya yang berjudul Perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IS SMA Negeri 1 Batang Toru tahun ajaran 2020 sampai 2021. Adapun isi proposal saya, yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan pendidikan, memegang peranan penting karena pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai sumber daya manusia. Manusia melalui kegiatan pembelajaran, dalam hal ini tenaga pendidikanlah yang sangat berperan dalam mencari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini mencari untuk mencerdaskan generasi bangsa yang seutuhnya, mulai dari hal yang terkecil hingga terbesar, bahkan pada hal yang tidak mereka ketahui atau yang belum didapatkan dalam jati diri mereka. Proses pembelajaran di dunia pendidikan pastinya harus bisa mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti situasi dan kondisi yang sesuai dengan apa yang terjadi pada saat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan kemampuan untuk memunculkan beberapa jenis interaksi pembelajaran pada tataran perangkat mobile seperti smartphone, telepon, atau Android. Kemudian ada identifikasi masalah. Untuk memudahkan penulis di dalam melakukan penelitian terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan judul dan mendapatkan beberapa permasalahan sesuai latar belakang. 1. Rendahnya minat belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar seperti yang diharapkan oleh pendidik. Pembelajaran daring ditetapkan di sekolah dinilai membosankan bagi peserta didik. 3. Pembelajaran daring diterapkan tapi masih kurang maksimal dalam prosesnya akibat keterbatasan ekonomi dan teknologi. Kemudian batasan masalah. Setelah diidentifikasi, masalah yang didapat belum dapat dikatakan layak dan sesuai untuk diteliti. Oleh karena peneliti untuk mengarahkan penelitian ini sehingga terfokus lebih spesifik, maka penulis membuat batasan masalah. Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor yang mana termasuk ke dalam lingkungan permasalahan. Kemudian ada rumusan masalah. Masalah penelitian yang sudah diidentifikasi dibatasi agar memperoleh masalah yang layak untuk diteliti masih dirumuskan agar memberikan arah bagi peneliti. Titik rumusan permasalahan yang baik harus mencakup dan menunjukkan semua variabel maupun hubungan variabel dengan variabel yang lainnya yang hendak diteliti. Tujuan penelitian. Setiap kegiatan pasti ada tujuan dan kegunaan. Ingin dicapai sama halnya dengan penelitian tanpa adanya tujuan yang jelas, maka suatu pekerjaan akan terlihat mengembang dan tidak terarah. Maka dalam penelitian penetapan tujuan ini sangat penting. Suharismi Arikunto, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah selesai.
Nyoman dan Tes berpendapat tujuan penelitian adalah mencari informasi empiris, objektif, dan logis mengenai sesuatu atau menentukan keterkaitan antara variabel-variabel yang dipermasalahkan. Landasan teori. 1. Pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Menurut Riana, pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. 2. Pembelajaran luring. Pengertian pembelajaran luring. Pembelajaran luring atau dikerap dengan sebutan tatap muka merupakan pembelajaran kelas yang mengandalkan pada kehadiran pengajar untuk mengajar di kelas. Pada pembelajaran tatap muka, peserta didik terlibat dalam komunikasi verbal pada lingkungan fisik permanen berdasarkan makna pembelajaran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka. Kerangka berpikir. Solid Nurbakoh menyatakan bahwa berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditariknya kesimpulan. Setelah masalah dipecahkan, kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya kerangka berpikir. Hal ini karena senada dengan pendapat Surya Sumantri sebagai berikut. Kerangka berpikir merupakan penetapan kerangka pemikiran dengan jelas yang mungkin untuk diidentifikasi faktor mana saja yang mempunyai pengaruh atas hubungan konsep pembelajaran pada ini secara tidak langsung. Sekolah di dalam waktu singkat harus memikirkan strategi pembelajaran media pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap sekolah, baik unsur kompetensi guru, peserta didik, orang tua, dan sarana lainnya. Penelitian yang relevan. Tahun Jurnal Matrix Vol 18 nomor 2 Mei 2019. Judul Analisis Deskriptif Hasil Belajar, Pembelajaran, dan Pembelajaran Daring menurut Gaya Belajar Peserta Didik. Nama Antoni Anggrawan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian ini, yang dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar auditor dan visual melaporkannya dengan model pembelajaran dari memiliki rata-rata nilai hasil belajar yang lebih unggul dibandingkan mahasiswa didik yang belajar kandangan model pembelajaran tatap muka. Hipotesis. Adapun pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan teori yang dimanfaatkan terlebih dahulu. Menurut Bambang Prasetyo berpendapat hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban atas pertanyaan peneliti. Tempat dan waktu peneliti. A. Tempat dan waktu peneliti. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan
Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena dengan ketepatannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan yang sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 2. Waktu penelitian. Menurut Sugiono, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi namanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu ditentukan siapa yang akan diteliti. Ini dilaksanakan sehingga perencanaan penelitian dapat disiapkan. Populasi merupakan sekelompok manusia atau elemen yang menjadi objek untuk diteliti. Menurut Syahrum, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. 2. Sampel. Sugiono mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besaran dan penelitian ini tidak mungkin mempelajari semua yang pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengujian hipotesis. Data-data yang sudah penulis kumpulkan kemudian akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun rumus yang dipergunakan untuk manusia hidup hipotesis dimaksud adalah rumus Test-Poletz variance. Teknik analisis data. Setelah penulis selesai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu ada data tentang pembelajaran daring. Dengan pembelajaran daring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik, materi pokok, permintaan dan penawaran, selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Test-Poletz variance. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.